Bapa Surgawi, terima kasih untuk pagi hari ini semua. Karena anugerah-Mu, karena kebaikan-Mu, kami ada sampai saat ini. Semua karena kasih karunia-Mu. Saat ini, dengan kerendahan hati, kami menghampiri hadirat-Mu memohon hikmat yang daripada-Mu. Kami siap mendengar firman-Mu tentang kelemah lembutan-Mu. Kami mau belajar tentang lemah lembut hari ini. Tolong hamba-Mu ini hanya alat, sembunyikan hamba di balik kuasa salib-Mu, biar semua perkataan hamba itu berasal daripada-Mu. Kau ambil alih hamba berbicara, Kau juga yang bicara pribadi lepas pribadi, supaya kami bukan hanya pendengar, terutama menjadi pelaku firman-Mu, menjadi orang-orang yang lemah lembut, karena ada kuasa, ada kekuatan di balik kelemah lembutan yang akan kami pelajari hari ini. Kami sepakat sehati, kami patahkan segala benteng-benteng musuh, keakuhan manusia yang menghalangi pemberitaan firman Allah, dipatahkan, dihancurkan. Biar hati kami semua seperti tanah yang subur, sehingga setiap firman yang keluar menjadi benih yang subur, bertumbuh, berbuah, berdampak di dalam nama Tuhan Yesus. Biar segenap kami semua tutup bungkus dengan darah Kristus, pemberitaan firman Allah diberitakan hanya dengan hikmat dan tuntunan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu. Apa kabar semuanya, saudara? Saya berdoa semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dalam keadaan penuh dengan sukacita. Ya, saya mungkin perbaiki sebentar ya, saudara. Oke. Ya, saudara, topiknya hari ini, topiknya bulan ini, selama bulan April kita akan belajar yang namanya lemah lembut, saudara ya. Lemah lembut. Saya dihubungi dan saya sangat diberkati ketika mempersiapkan bahan ini. Saya pikir saya orang yang perlu belajar banyak kelemah lembutan dari Sang Maha Guru yang lemah lembut, Yesus Kristus. Dan saya memberi topik hari ini dengan judul Rahasia Kekuatan di balik kelemah lembutan. Dan saya memilih satu perikop yang luar biasa memberkati saya selama persiapan ini. Kita sama-sama baca, saudara, dan saya selalu senang kalau firman itu beresponsori ya, karena saya percaya setiap kali kita membacakan firman Tuhan ada kuasa, ada power, dan iman kita akan tumbuh dari pendengaran. Baik, saudara, seperti biasa kita baca dari Matius 11 ayat 25-30, ajakan juru selamat. Saya ayat yang ganjil, yang pertama, dan Bapak Ibu yang selanjutnya. Pada waktu itu, ajakan juru selamat Matius 11 ayat 25-30. Pada waktu itu, berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ayat 26, ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak. Dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. 29, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Amin, amin. Saudara, saya mengambil beberapa ayat-ayat Alkitab yang langsung mencakup kata lemah lembut, dan pada saat ini saya akan ambil 3 bagian, saudara. Mungkin saya akan ulang lagi supaya kita benar-benar paham ada kekuatan besar dari kelemah lembutan. Bila kita tadi membaca Matius 11 ayat 29, ini menjadi ayat kunci. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku Yesus lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan.
Saya mengambil lagi ketika saya mencari lemah lembut, ada banyak ayat, tapi mungkin saya pilih saja. Saya ambil dari Matius 5 ayat 5. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Sementara di Galatia 5 ayat 22 sampai 23 ini kata bendanya, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang itu. Artinya kelemah lembutan itu bagian dari buah roh. Saudara, saya mau mengawali dengan definisi apa yang sebenarnya tergambar di dalam diri Bapak Ibu ketika saya dengarkan lemah lembut. Kelemah lembutan, apa yang sedang Anda bayangkan? Apakah definisi dari lemah lembut menurut Anda? Apakah lemah lembut itu intonasi bicaranya yang begitu lembut seperti orang Solo? Bahkan sampai jarum pun kedengaran, saudara. Dia bicaranya lembut sekali ya, saudara ya. Ini anak saya, saudara bisa duduk sini ya, anak pintar ya. Mama kopa dulu, oke? Ya, temani mama. Oke. Ya. Kalau memang lemah lembut itu adalah intonasinya Bu, yang dia lemah lembut. Ya betul lembut sekali. Maka saya tidak akan masuk dalam list orang yang lemah lembut. Karena dari cara saya bicara aja udah tegas banget gitu ya saudara. Orang mau bilang saya galak, tegas banget. Apalagi mata saya yang sangat mengintimidasi, sudah nampak banget batak sadari. Dari cara bicara, dari cara kayak mau berantem. Apalagi saya orang berantem saudara. Untung saya nikah sama suami wong Jo saudara. Apa kira-kira lemah lembut? Apa itu bicara tentang gaya bicara, intonasi, atau bicara yang bagaimana saudara? Apa yang Anda bayangkan kalau dibilang lemah lembut? Apakah wanita yang bicaranya lemah, tidak berdaya, lembut sekali sampai tidak kedengaran? Saudara, kelemah lembutan saudara, kalau kita bahas dari bahasa aslinya tadi saudara, kelemah lembutan saya mengambil 3 dari bahasa Yunani yang bersamaan ternyata semua artinya dari asal kata aslinya praus atau singularnya praise. Praus, ya. Jadi kelemah lembutan itu bukan berarti lemah, bukan berarti pasif, dipukul, ya inilah lemah lembut, ini kasar karena dia tegas banget, ngomongnya terlalu tegas kayak Priscilla ini tidak masuk list orang lemah lembut. Orang Batak semuanya tidak masuk karena ngomongnya aja udah kayak berantem, ya diskusi kayak mau berantem. Semua yang lemah lembut hanya wong Solo. NTT tidak, yang bagian barat tidak, Papua tidak, Batak tidak, hanya wong Solo. Karena intonasi. Bukan saudara. Yesus berkata, belajarlah dari aku lemah lembut. Yesus walaupun lemah lembut, dia pernah marah saudara. Dia pernah, waktu kita nonton film The Last Supper ya, The Last Supper saya lihat dia bagian, rumah Bapakku kau jadikan sarang penyamun, katanya. Tapi dia tetap bilang dirinya lemah lembut. Itu bukan bicara tentang gaya bicara, tapi memang perlu Bapak Ibu. Kita juga harus jaga intonasi saudara. Kalau saya kok ini kadang saya kasih penekanan untuk lama-lama. Nah, kalau saya lihat misalnya di sini ada yang ngantuk-ngantuk, sengaja tuh saya buat intonasinya agak tinggi gitu saudara ya. Tapi kalau sama suami saya tuh pingin banget saya tuh lembut kayak keraton saudara ya. Makanya dia buat khotbah saya itu pakai pantun-pantun saudara ya. Saya sudah mengalir, dia bantuin saya tahu hatinya begitu lembut. Dia ingin menyisipkan, istriku jadilah seperti yang aku buat ini. Sampai aku marah, hah kau pikir aku bonekamu? Dia buat sketsa, saya nggak suruh, dia buat semua, dia bantu saudara ya. Tapi saya hargai, saya udah mengalir waktu saya taruh di YouTube tiba-tiba kok ada pantunnya terus pantun terus saudara ya. Tapi waktu saya korek-korek ya saudara ya, kita bereksegesis, nama bahasa teologinya ya, biar agak-agak mantep, eksegesis. Jadi kalau bahasa perjanjian lama itu Ibrani, kalau baru itu Yunani. Dan semua kata lemah lembut, baik itu dari Matius 5, Galatia 5 ayat 22 ya, khususnya 23, dan Ibrani yang nanti kita belajar dari Musa saudara. Jadi itu semua maknanya sama. Ya, arti pokoknya itu kekuatan yang terkendali, sikap batin yang tenang, tunduk,
damai, rendah hati, tidak bela diri, bergantung penuh sama Tuhan. Jadi lemah lembut itu bukan berarti iya, ya itu bagus juga saudara. Kita harus belajar kayak Ibu Suri ya. Saya senang banget dia lembut gitu ya saudara. Nah, walaupun dalam itu udah bagus banget ya, udah bicaranya lembut, ya semuanya lembut, ya juga lemah lembut ya. Tahu kapan harus marah, tahu kapan harus diam saudara ya. Nah kalau saya memang udah bawaannya tegas gitu saudara, udah bawaannya ngomongnya itu kayak bukan kayak berantem juga lah saudara ya. Ya tapi jadilah diri Anda. Ya Tuhan tahu kita masing-masing ya saudara. Nah sekarang Yesus berkata, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah dariku. Aku lemah lembut. Maka kita akan belajar saat ini ada 3 rahasia. Saya ingin Bapak Ibu mencatatnya saudara ya. 3 rahasia kekuatan di balik kelemah lembutan. Saudara, ada makna simbolik ketika saya mencari gambar. Ini yang tiba-tiba muncul saudara. Beberapa kali gambar itu adalah singa. Saya tahu ini bukan kebetulan, tapi Tuhan ingin menunjukkan sesuatu. Ada Yesus, ada singa, ada anak domba. Ini suatu lambang kelemah lembutan yang paling sejati saudara. Namun sebelum kita membahas, karena suami saya ingin saya lemah lembut, dia ingin saya berpantun dulu saudara ya. Jadi saya mulai. Sebelum kita membongkar rahasia kekuatan di balik kelemah lembutan, mari kita mulai dengan pantun saudara. Berlayar tenang di lautan biru, tak terguncang meski badai menderu. Mari belajar pada Kristus Sang Guru, lemah lembutnya penuh kuasa yang syahdu. Cakep, bilang cakep dong saudara ya. Ini kita sedang lagi belajar dari intonasi yang saya biasanya tegus suami saya sampai suruh saya berpantun. Itu maksudnya kadang pun istriku, kau harus belajar jangan tancap gas terus gitu ya. Nah kalau orang yang lemah lembut salah satunya dia mau belajar. Dia juga mau dikoreksi ya saudara ya. Jadi seiring dengan itu bukan berarti tidak menjadi diri sendiri, tetapi diri sendiri yang lebih baik lagi saudara. Are you ready dengan rahasia ini saudara? Nah di sini ada gambar kuda dan gambar singa juga domba. Rahasia yang pertama, ternyata kekuatan di balik kelembutan itu adalah kekuatan di mana kita mampu mengendalikan kekuatan kita dengan kasih, dengan hikmat. Saudara, kuda liar ini powerful. Dia tetap powerful, tetapi dia mengendalikan kekuatannya sehingga dia menjadi kuda jinak dengan kekuatan yang sama, tetapi dengan tujuan yang lebih besar. Saya mengambil singa. Singa disebut adalah raja hutan. Kenapa singa disebut raja hutan? Sebenarnya singa ini sangat garang, sangat powerful. Lambang singa itu lambang otoritas mutlak, lambang kekuasaan. Makanya lah disebut singa raja hutan. Tetapi Yesus disebut singa dari Yehuda. Namun bersamaan, Yesus juga disebut anak domba Allah. Artinya di sini saudara, singa dan domba ini sama-sama melambangkan kelembutan. Di mana ada pengendalian di sini saudara. Singa, dia mengendalikan kekuatannya dengan hikmat, dengan kasih. Dia nggak sembarangan memburu. Karena itulah disebut raja hutan. Dia tahu kapan harus mengaum dan bukan orang, semua hewan-hewan tahu. Inilah si raja hutan. Wow, dia ambil makanannya pada waktunya. Dia nggak selalu berteriak, tetapi dengan dia berjalan saja, dengan lirikan matanya saja, dia sudah mengendalikan kekuatannya. Dia tidak sembarangan menggunakan kekuatannya. Saudara, orang yang kuat, orang yang lemah lembut itu justru akan terlihat nyata untuk orang-orang yang punya power, saudara. Jadi itu lemah lembut bukan berarti dia gemulai. Justru orang-orang yang powerful, tetapi mengendalikan kekuatannya, saudara. Ya, saudara, kalau kita itu lemah hanya karena keadaan sosial kita, itu belum terungkap. Kalau Anda mau lihat seseorang, lihatlah dia pada saat punya kekuasaan. Presiden yang lemah lembut
adalah presiden yang tidak semena-mena. Artinya dia mengendalikan powernya dengan kasih dan dengan hikmat. Saudara, Yesus ini lambang dari singa dan Yehuda. Ketika dia berinkarnasi jadi manusia, dia guru yang sangat lembut. Yesus ini, saya banyak terharu ketika saya mempelajari lemah lembut. Yesus mengatakan, belajarlah dariku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dia sungguh-sungguh lemah lembut, saudara. Orang yang lemah lembut itu, orang yang punya power, tetapi dia menahan ataupun mengendalikan, bukan menahan, tetapi mengendalikan powernya itu untuk tujuan yang lebih besar. Dia tidak semena-mena dengan powernya. Kalau Anda melihat anak pejabat semena-mena, itu bukan orang yang lemah lembut. Para koruptor itu bukan orang yang lemah lembut karena mereka power abuse, menyalahgunakan kekuatannya. Tetapi Kristus adalah sang guru yang paling agung, yang menjadi teladan yang paling nyata sebagai sosok yang lemah lembut. Saudara, ketika Yesus disalib, saudara, ketika saya membaca ya, karena ini mau menjelang Paskah, saudara, bagaimana perjamuan, bahkan saya nonton filmnya The Last Supper. Itu betul, saya nangis waktu nonton itu, saudara. Yesus tahu dia akan jadi anak domba. Sementara dia juga disebut singa dari Yehuda. Ya, Wahyu 5 ayat 5. Itu bicara tentang otoritas. Dia ini anak Allah, saudara. Siapa sih kita sehingga dia harus turun mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba? Inilah kelemah lembutan. Dan itu sangat diuji, terutama ketika Yesus diolok-olok, disalib, lalu Yesus dipermainkan, terutama waktu dia dipermainkan. Makanya waktu perjamuan malam, waktu di Taman Getsemani, Yesus itu betul-betul peluhnya berubah jadi darah. Karena dia sudah tahu penyiksaan yang akan dialami. Dalam wujud Yesus berinkarnasi jadi manusia, dia 100% manusia, tetapi juga masih 100% Tuhan. Artinya dia bisa detik itu juga. Gak jadi. Ketika dia diolok-olok, dipasangkan jubah, diambil penutup kepala, lalu tentara Romawi bilang, coba terka siapa yang tinju-tinju kau? Orang semua kesempatan mengolok-olok, padahal mereka semua tahu Yesus tidak bersalah, hanya karena iri hati orang Farisi, orang ahli Taurat. Dan Yesus tahu memang itu yang harus aku memang datang untuk menyerahkan diriku disalib. Dia ambil tempat paling rendah untuk dia lahir. Dia lahir di kandang domba dan dia ambil tempat paling hina untuk dia mati. Padahal yang punya dunia ini dia, yang ciptakan dunia ini dia bersama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ketiganya yang Esa, mereka pencipta, mereka Alfa dan Omega. Saudara, ini gak mudah terutama, makanya peluhnya berubah menjadi titik darah. Dia sudah tahu apa yang akan terjadi ke depan. Penyangkalan terhadap dia, penyiksaan yang gak tanggung-tanggung, padahal dia gak punya dosa. Di situ dia masih punya otoritas sebagai Allah. Dia 100% manusia, 100% Allah. Saudara, dia bisa saja gak tahan karena dalam sisi manusia dia punya keterbatasan dan merasakan sakitnya sebagai manusia ketika disiksa. Saudara, itu sulit sekali, saudara. Ini butuh kelemah lembutan, makanya saya mengambil lambang ini. Tiba-tiba keluar begini ketika saya cari kelemah lembutan Yesus Kristus. Langsung ada singa, ada domba. Dia singa berubah menjadi domba yang siap disembelih. Dia menyerahkan dirinya. Bayangkan, dia punya power. Seharusnya dia singa yang mencabi-cabi orang yang mukul dia. Apa kamu? Kamu pukul saya, dasar kamu gak tahu kamu ini ciptaan. Gitu. Bisa, saudara. Itu bisa, gak jadi Allah Bapa. Ini memang keparat semua manusia ini, gak pantas diselamatkan. Ini ahli Taurat, kau tendang kau sampai 7 langit, langit ke-7, bisa. Yesus katanya kau anak Allah, turun dari salib itu. Ada yang menombak dia, bisa keluar air dan darah.
Wah, itu penyiksaan yang luar biasa. Makanya ketika the last supper, perjamuan malam, dia itu begitu. Dia bilang, berdoa, berjaga-jaga. Dia singa yang harus berubah jadi domba. Siap disembelih, gak melawan, dia bisa melawan. Pada saat dia ditangkap, yang ditebas sama Petrus, dia sembuhkan. Dia bisa butakan itu orang-orang. Gak jadi disalib, gak jadi. Oke, begini saja. Oke, gak ada penyiksaan ya. Gak ada. Tapi dia sengaja biarkan saya disiksa. Karena hanya dengan luka-luka ini akan menghidupkan. Makanya kita bilang, oleh bilur-bilurnya kita sembuh. Dia menyerahkan dirinya untuk disalib. Sementara dia punya otoritas sebagai Allah. Saudara, wah. Setiap tangisan, setiap itu dia kendalikan kekuatannya. Sebagai Tuhan dia bilang, Bapa lama-lama sabatani. Dia masih bisa teriak, tapi dia menyerahkan dirinya seperti domba. Seperti domba yang tadinya singa bisa cabik-cabik orang yang mencabik dia. Oh, cabik juga kamu, tetapi dia menyerahkan dirinya. Inilah kekuatannya yang dikendalikan, saudara. Karena dia mengendalikan kekuatannya itu. Karena ada tujuan yang lebih besar. Misi dia. Memang saya serahkan diri saya. Ini tidak bisa kita balas kasihnya, saudara. Kita juga belajar dari Musa. Musa dikatakan pemimpin yang lemah lembut. Saudara, meski dia sering ditolak, dia udah benci banget, dia dumel banget sama orang Israel. Kerjanya cuma ngeluh aja. Tapi dia mengendalikan. Pada saat dia mau marah, Tuhan juga mau marah, Tuhan aja udah marah, apalagi Musa. Tapi dia melembutkan hati Tuhan. Janganlah marah Tuhan. Malu kita nanti Tuhan. Sudah capek-capek kau bawa kami keluar dengan banyak keajaiban. Kau musnahkan. Dia melembutkan hati Tuhan. Dia punya power, bisa aja dia bela aku aja Tuhan. Bumi hanguskan semua ini, tukang ngeluh-ngeluh ini. Tapi dia mengendalikan amarahnya sebagai pemimpin. Dia bisa punya otoritas. Tolong aku aja diselamatin Tuhan. Tetapi dia mengendalikan kekuatan itu untuk tujuan yang lebih mulia. Itulah lemah lembut. Dan saya sangat terinspirasi oleh Mahatma Gandhi, saudara. Dia begitu mengagumi Yesus. Saya yakin dia beriman sama Yesus, saudara. Mungkin agamanya tetap Hindu. Agama tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan iman kepada Kristus. Apapun agamanya, apapun nabinya, Kristus tetap Tuhan dan Juru Selamat. Anda selamat. Saudara, dia begitu mengagumi Kristus. Bahkan dia memenangkan dan mengubah dunia. Ketika dia tidak mau membalas dengan kekerasan, dia memilih damai yang disebut dengan ahimsa. Jadi bukan dengan balas dendam. Dia punya disiplin untuk hidup dalam penyerahan diri. Ini semua simbol-simbol Kristus. Dia ikuti. Dia bukan hanya pendengar tetapi pelaku. Yang malu sekali Inggris yang bawa agama Kristen malah jadi pelaku kekerasan. Kita orang Kristen sering sekali jadi batu sandungan. Tetapi Mahatma Gandhi membuktikan dengan melakukan apa yang Kristus ajarkan. Dia begitu mengagumi Kristus. Dia hanya membilang, I love Jesus but I hate Christian. Dan saya yakin dia terinspirasi dengan kasih Kristus. Sehingga dia membuat India merdeka tanpa perang. Kita belajar yang kedua, rahasia dari kelembutan. Itu bicara tentang ketaatan. Kalau orang taat pasti dia tunduk pada kehendak Tuhan, bukan lagi pada kehendaknya. Kita bicara tentang Cook. Kalau kita bahas sejarahnya kenapa Cook. Cook itu biasanya ini alat pertanian yang dipakai pada dua hewan, saudara. Cook ini akan ditempatkan hewan yang dia sudah berpengalaman dengan hewan yang baru. Jadi Cook ini berbagi beban, sehingga bebannya jadi ringan. Dan ini untuk memudahkan, karena hewan yang berpengalaman akan mengarahkan. Saudara, Yesus luar biasa. Dia selalu mengambil perumpamaan-perumpamaan yang sederhana. Pada konteks ayat ini, kenapa Yesus memakai Cook pada zaman itu? Fokusnya pada dunia pertanian, saudara. Kalau kita bicara Cook
Kuk rohani itu bicara tentang kedisiplinan secara rohani, ketundukan pada rohani, dan itu tentu ada relasi, saudara. Pasanglah kuk yang kupasang, maka bebanku pun ringan, bebanmu pun ringan, saudara. Bila kita bahas tentang ini, saudara, sebenarnya kuk ini bukan beban, saudara. Justru Yesus adalah mentor ilahi kita, saudara. Dia sedang memberi. Dia nggak cuman kalau orang bos cuman ngomong aja. Tolong dulu ini ya. Ini nih ya. Ini kamu urusin ini. Tetapi yang namanya kuk, kenapa dia pasang kuk, saudara? Dia sedang berperan, berjalan bersama kita, beriringan, saudara. Dan dia sebagai yang paling imam besar yang bisa merasakan yang kita rasakan, dan dia sudah berpengalaman. Dia tidak meninggalkan kita sendirian. Dia selalu ada di samping kita. Dan beban terberat kita, dia yang pikul, saudara. Makanya dibilang bebanku ringan, bebanmu ringan. Dia bisa aja biarin kita aja, udah lalu aja. Tapi inilah yang sedang Yesus ajarkan. Itulah kekuatan dari kelemah lembutan. Dia sedang mengajarkan seperti aku tunduk pada Bapa. Aku ingin kau tunduk padaku. Karena dengan arah itu aku mengendalikan engkau. Sehingga kau bisa berjalan sesuai kehendakku. Sehingga bebanmu ringan, bebanku ringan. Karena aku begitu mengasihimu. Mama ya, ntar. Saudara, inilah kuk. Itu bicara disiplin, saudara. Ada yang kita matikan dalam diri kita. Sama seperti Yesus. Kalau dia nggak tunduk, mungkin waktu baku memancang di tangannya, ampun, nggak jadi. Tapi dia sudah menundukkan dirinya, sudah menyangkal keinginannya, sudah membuatnya hanya ketaatan, saudara. Ketundukan. Pasanglah kuk. Jadi lembu yang berpengalaman, dia akan mengarahkan. Yesus adalah mentor ilahi kita, seperti seorang mentor. Mentoring itu nggak dari jauh, dari dekat. Dia bersama-sama dengan kita. Dan yang paling penting, bedanya dengan mentor dunia, mungkin ada tetap yang bagiannya, ada bagian kita, ada bagian Tuhan. Kalau dalam mentoring, saudara, tetap yang di-mentoring yang paling banyak mengambil tanggung jawab. Tetapi bedanya, kuk rohani yang Tuhan beri, beban terberat tetap diambil sama Yesus. Karena kita sudah melangkah dari kemenangan ketika dia katakan, sudah selesai di kayu salib. Saudara, pada saat itu juga, pada zaman itu, kenapa dikatakan Yesus? Ya, bila kita kembali ke ayat yang pertama, saudara, pikulah kuk yang kupasang. Nah, belajar padaku, aku lemah lembut, aku rendah hati, jiwamu mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang enak, kukku enak, dan bebanku pun ringan. Saudara, pada saat itu banyak ahli Taurat, banyak hukum Taurat, orang Farisi membuat orang-orang Yahudi tertindas dengan beban-beban rohani yang begitu berat. Yesus saja melihat, aduh, kenapa kamu ahli Taurat, orang Farisi nambah-nambahin beban orang Yahudi. Sehingga dia sedang melakukan transformasi. Belajar padaku. Aku ini Tuhan loh. Ini orang-orang Farisi sosok jago. Sudah beban orang Yahudi begitu, dia lihat, aduh kasihan sekali umatku ini. Yang harusnya mereka hari raya kurban pakai domba, dia jadi anak domba. Sehingga kita nggak pakai lagi hari raya kurban, saudara. Wow, ini luar biasa. Belajar padaku. Aku lemah lembut. Aku punya power itu. Aku kendalikan. Kalau kau mau seperti aku yang sudah menang, maka belajar dariku. Pertama, kendalikan kekuatanmu. Kedua, tunduk samaku. Seperti aku tunduk pada Bapa ketika aku ada di dunia. Aku guru lemah lembut. Aku imam besar yang sudah tahu perasaanmu. Ini kuknya. Kuku ringan, enak, gak kayak orang Farisi sok jago. Buat beginilah, sabarlah. Nih gak masuk akal, kasihan kalian. Ayo, transformasi. Tunduk samaku. Ini kuk. Aku yang ambil beban yang paling berat. Ayo, ku arahin ke sini. Ayo, ku arahin. Nah, kamu hanya perlu tunduk. Dan kamu harus terikat dengan kukuk itu. Itu gak boleh kesana kesini. Kalau Yesusnya bilang kesini, kesini. Kalau kuknya itu terhubung, artinya di sini bicara ketundukan itu bicara disiplin, saudara. Disiplin rohani.
Itu bicara relasi. Kalau kita di luar relasi, maka kita mati. Seperti ranting di luar pokok anggur, mati saudara. Kalau kita sudah di mentoring pakai kuk Yesus, maka kamu harus tunduk. Kalau enggak kamu sakit sendiri. Kalau aku bilang ke sini, ke sini. Ketaatan. Kalau kau tunduk, disitulah kekuatannya. Dan yang ketiga, apa rahasianya? Kelemah lembutan itu. Itu rahasia tentang penyerahan diri. Artinya ketergantungan pada Tuhan. Saudara, Yesus sedang mengajarkan kita, serahkan samaku. Karena bebanmu ringan, aku akan memberimu kelegaan. Jangan tanggung lagi bebanmu, serahkan padaku. Ketika kuk itu kita pikul bersama Yesus, Yesus tahu dia sedang sama-sama sama kita seperti berdua ini. Kuknya di sini satu, saya ngarahin. Yang kuat akan mengarahkan karena dia sudah berpengalaman. Yesus sudah berpengalaman untuk tunduk dan taat. Ayo, ayo, ayo. Artinya sudah, jangan kau yang namanya keras hati. Sudah, ngapain kau tahan-tahan beban itu? Ayo kita sama-sama, biar saya yang ambil. Kau perlu menyerahkan diri. Kau bergantung penuh, maka kau akan merasakan kelegaan yang sejati. Ketika kau lembut hati, kau tidak lagi bergantung pada kekuatanmu, tetapi kau penyerahan diri pada Tuhan. Bukan berarti kau tidak ambil bagianmu. Kau ambil bagianmu, tapi kau punya percaya penuh. Kau bisa saja balas dendam sama orang yang menyakitimu. Kau sebagai presiden direktur, kau bisa balas anak-anak buahmu yang mengkhianatimu dari belakang. Tetapi kau memilih untuk menyerahkan pembalasan itu kepada Tuhan. Itu artinya kau sedang penyerahan diri. Karena ada tujuan yang lebih mulia, saudara. Seperti itulah. Jadi, kita bisa simpulkan di sini. Kelemah lembutan bukan berarti pasif, bukan berarti lemah. Justru kelemah lembutan itu adalah kekuatan. Kekuatan yang tersembunyi dalam jiwa yang tenang. Kita bisa menguasai diri kita, mengendalikan kekuatan kita dengan hikmat, dengan kasih, dengan ketundukan, ketaatan dalam kehendak Tuhan. Bukan lagi kehendak kita. Kita sangkal diri kita. Dan kita belajar menyerahkan semuanya ke dalam Tuhan. Ketika kita sudah lakukan semua yang menjadi bagian kita. Kalau kita bicara kuk, itu bagi beban. Artinya kuk itu ada, tanggung jawab tetap ada. Ada bagian kita dan ada bagian Tuhan. Dan tentu untuk beban yang terberat sudah Tuhan ambil. Maka kita ketika menyerahkan diri, tidak lagi kita ambil beban itu, kita serahkan pada Tuhan. Artinya beban kita ringan. Kita merasa lega, bukan kuk-kuk yang dipasang oleh ahli Taurat orang Farisi, saudara. Di sini letaknya. Dan saudara, inilah upah. Sehingga dikatakan di Matius 5 ayat 5, orang yang lemah lembut akan memiliki bumi. Kenapa? Karena dengan 3 kekuatan tadi, maka kita menerima warisan kekal dan otoritas dari Allah. Kita tidak hanya ditinggikan oleh Tuhan, tetapi kita juga orang-orang lemah lembut. Orang tahu dia bisa saja balas dendam, tapi mengampuni. Dia akan menerima hormat dari orang lain. Ini orangnya baik, orangnya bersahaja, orangnya pejabat tinggi, tetapi dia mengendalikan dirinya. Dia nggak ngomong seenak dewe ketika mobilnya ditilang. Dan orang-orang yang lemah lembut ini makanya bisa memiliki bumi karena dia menjadi alat yang menciptakan perdamaian. Saat perdamaian ada, maka pemulihan ada. Saudara, nah, bagaimana kita menerapkan lemah lembut ini? Sederhana, saudara. 3 hal. Perlu mengendalikan diri kita sekalipun kita punya kekuatan. Kendalikan diri dalam perkataan, dalam tindakan, dan dalam hubungan atau relasi dengan sesama. Ini butuh kerendahan hati, saudara. Jangan cuma mikirin kepentinganmu, mulai pikirin kepentingan orang lain, saudara. Dan yang ketiga, ini bicara tentang pengampunan. Kau bisa balas, tapi kau sudah belajar lemah lembut. Kau serahkan pada Tuhan. Itu artinya orang lemah lembut. Kalau masih ada yang dendam, berarti Anda belum lulus lemah lembut.
Karena orang yang lemah lembut identik dengan mengampuni, saudara. Anda bisa balas, Anda benar, Anda sangat benar. Tapi Anda memilih mengampuni dan melepas hak Anda. Anda akan memperoleh rahasia kekuatan dari kelemah lembutan itu. Selalu ada upah dari Tuhan untuk orang-orang yang mau lemah lembut dan melepaskan haknya kepada Tuhan. Saudara, saya tutup dengan pantun. Ya, tadi kita sudah bicara. Bunga melati harum mewangi, bumbu lembut namun berarti. Kelemah lembutan bukan tak punya nyali, no. Tetapi kekuatan sejati di kendali ilahi. Amin, amin, amin. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita menjadi orang-orang yang lemah lembut agar kita memiliki bumi. Artinya kita diberi warisan dan otoritas sama Allah. Kita juga akan menjadi orang-orang yang dihormati manusia dan juga akan ditinggikan oleh Allah. Mari kita ciptakan, kita menjadi alat yang menciptakan perdamaian dan pemulihan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang luar biasa ini. Tolong hamba-Mu ini, tolong kami semua untuk menjadi pribadi-pribadi yang lemah lembut. Kami bisa mengendalikan diri kami dengan kasih, dengan hikmat yang daripada-Mu. Kami mau tunduk dan taat dalam kehendak Tuhan, bukan lagi kehendak kami. Kami juga mau Tuhan, untuk kami bisa melepaskan semua hak kami dan menyerahkan diri kami secara total, penuh, bergantung kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajari kami sehingga kami bisa memiliki bumi dan mengalami promosi yang daripada-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu ini. Tolong jemaat-jemaat-Mu, kami semua menjadi pelaku firman-Mu, menjadi orang-orang yang lemah lembut. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin saudara ya. Oke, bye.